Hai, jadi satu permasalahan ketika kita mau beli keperluan buat mechanical keyboard itu adalah kayak lagi beli kucing dalam karung. Kenapa gue bilang kucing dalam karung? Karena yang pertama mechanical keyboard itu barang yang subjektif banget. Mungkin kita bakal suka looks-nya kalau kita lihat dari product page-nya. Tapi ketika datang bisa jadi kita nggak suka sama barangnya mungkin karena switch-nya atau mungkin karena suaranya atau mungkin ngetik yang nggak nyaman. Apalagi kan sekarang budayanya tuh budaya belanja online ya. Termasuk gue juga sekarang kalau beli apapun nggak cuman keyboard itu udah pasti belinya atau belanjanya itu pasti lewat online dan jadinya kita bayar dulu, nunggu barangnya datang, barangnya sampai kita baru bisa cobain dan kita baru bisa tahu tuh kira-kira si keyboard ini tuh sesuai sama selera kita atau enggak. Dan sebenarnya ada solusinya. Solusinya kan biasanya kita nonton video review di YouTube gitu atau kita denger si tapping testnya. Cuman yang jadi masalah adalah nggak semua keyboard dengan konfigurasi switch atau keycap tertentu itu ada yang rekamin dan diupload ke YouTube gitu. Jadi ya kita nggak bisa tahu persis. Plus toko keyboard itu setahu gue bahkan kalau di Jakarta sama BSD Tangerang itu setahu gue jarang banget. Bahkan di Jakarta Tangerang itu gue cuma taunya satu doang. Gue nggak tahu kalau di luar daerah Jakarta ya. Dan selain itu juga keyboard itu biasanya tuh nyempil barengan sama toko-toko gaming gear deh. Jadi bisa dibilang opsinya nggak sebanyak itu yang dimana kita bisa bener-bener nyobain barangnya. Nah gue cukup senang karena ada satu brand Indo yang mencoba untuk mengatasi solusi ini dan gue lihat kelihatannya mereka cukup niat ngedevelopnya. Dan kemarin tuh gue sempat nonton videonya si Tommy dan dia ada sempat ngemodif keyboard pakai yang namanya keyboard simulator. Dan ini menurut gue menarik buat dibahas karena yang pertama ini bermanfaat buat user, buat gua ataupun buat kalian yang doyan belanja keyboard, dan ini bisa jadi contoh juga buat brand-brand lain supaya bisa memprovide kita dengan looks asli atau real meskipun dari render paling nggak mendekati asli dan juga di-provide sama tapping test atau suaranya paling nggak dari koleksi-koleksi mereka dulu deh gitu. Jadi ya gua cobain kali ya. Oh ya, gue lupa bilang. Jadi yang implementasiin si keyboard simulator itu adalah yang pertama tuh si Press Play. Dan balik lagi kayak yang gue bilang, ini bakal ngebantu buat user. Jadi misalnya gue atau kalian pengen beli keyboard, gue pengen lihat produknya real kurang lebih seperti apa gitu ya. Sebelumnya kita gacha ya, kita nggak tahu nih bakal cocok apa nggak, kita beli-beli aja gitu. Pasang nggak cocok ribet. Nah, oh ya satu hal, jadi tuh tiap kali gue nge-review barangnya Press Play itu kan selalu dikirimin sama mereka. Dan mereka selalu ngasih tahu kalau misalkan beli dari websitenya, itu harganya selalu lebih murah daripada di Tokopedia atau di e-commerce lain lah. Cuman gue tidak pernah legit cek gitu. Gue nggak pernah lihat langsung kayak di website sama di e-commerce tuh harganya beneran beda, lebih murah atau enggak gitu. Gue tidak pernah legit cek. Jadi ngomong sekarang lagi lihat websitenya, jadi ya udah kita cek aja bareng-bareng si harganya gimana. Nah ini gue udah buka ya. Kita contoh ambil Essential 75 ya. Ini kan di sini 549.000 nih ya. Di sini harganya 597.000. Bedanya hampir 50.000 lah ya, harusnya ya. Bedanya hampir 50.000, jadi lumayan. Kalau misalnya kalian pengen lebih murah, ya bisa ke website ya. Dan mereka juga kalau nggak salah tuh ada free ongkir sama ada freebie tadi kalau beli dari website-nya. Jadi ya lumayan gitu kan. Nah jadi ini kurang lebih kayak gini nih tampilannya. Keyboard simulator. Nah ini tuh model 3D-nya, kita bisa geser-geser kayak gini nih. Nah tuh lihat tuh. Jadi geser-geser. Tampilannya, depannya, belakangnya kayak gimana, bisa di full screen juga nih kayak gini. Essential 75 yang kemarin gue review nih, nah ini kisah kayak gini juga. Kayak gitu. Dan di bawahnya nih ada pilihan keycap, jadi di sini gue bakal coba pencet satu, misalnya yang vintage Korean. Nah, dia langsung keganti nih si ininya, si keycapnya gitu, langsung kepasang di Essential 75. Gitu, jadi lumayan ngebantu lah buat jadi gambaran ini bakal cocok apa enggak gitu di keyboard yang kita pengenin, terutama ini gue ngomongnya dari Press Play ya. Semoga yang lain sih bisa nyontok kayak gini juga karena ini bagus. Nah ini pindah ke bawahnya ya. Nih kita bisa pilih switch pilihannya mereka. Contoh misalnya yang gue collab sama Press Play. Nah langsung keluar tapping testnya suaranya kayak gimana. Nih gue bakal ngetes ya ini legit atau enggak gitu. Atau cuma bikin-bikin doang gitu ya. Nah ini suaranya jadi lebih high pitch sedikit ya daripada yang Azurite. Nah ya benar. Jadi legit ya, ini Press Play lumayan niat karena mereka nyobain semua keyboardnya mereka dengan switch kepunyaan mereka gitu ya. Jadi mereka bisa nge-provide ke user kira-kira suaranya bakal kayak gimana, dan ini lumayan menarik. Nah ini paling gue mau ngasih inputan sedikit ya ke Press Play. Sebenarnya gue udah ngomong ke mereka, cuman akan gue sampaikan lagi juga di video. Jadi paling masukan dari gue itu adalah
si 3D rendernya ini, gue bukan anak 3D ya, jadi gue bisa salah. Setahu gue tuh model 3D itu ada kayak sistem pencahayaan atau lightingnya gitu. Nah ini gue sempat ngasih tahu juga ke Press Play kalau terutama di keycapnya mereka yang warna hitam, misalnya gue kasih contoh Shibuya. Nah, ini kelihatan dia tuh jadi lebih abu-abu. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat produknya langsung kan dia warna hitam ya mestinya gitu. Nah jadi dia kelihatannya lebih abu-abu. Tapi kalau misalkan di yang lain, kayak misalnya gue contoh vintage Korean, di sini baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuma memang kelihatan agak keterangan ya. Shirakawa tadi gue lihat kayaknya si spacebar sama enternya bener kan agak terlalu terang gitu. Nah jadi semoga ini bisa di-improve lagi sama mereka. Cuman secara overall sistem keyboard simulatornya udah cukup baik. Nah jadi di bagian bawahnya sini tuh ada kayak semacam simulasi ya. Jadi misalnya tadi kan gue pilih Essential 75 sama PBBT Shibuya sama Switch gue Azure. Dan ya, ini langsung kelihatan harga-harganya, dan kayaknya sih si Switch-nya ini tuh dia 400.000 karena dia udah notalin sama yang dibutuhin sama si Essential 75 gitu. Dan berhubung gue sudah punya Essential 75 dan di review gue yang sebelumnya tuh gue bilang kalau keyboard ini itu lumayan ngebosenin looks-nya gitu. Karena ya kalian bisa lihat nih, dia tuh terlalu polos menurut gue. Harus ada aksen-aksennya gitu biar manis ya. Yang warna putihnya gue fine-fine aja, kayak clean banget gitu. Cuman kalau di smoky black menurut gue mesti ada kayak semacam ininya ya, semacam aksennya gitu. Jadi ya PBBT Shibuya mestinya menarik nih. Ya, gue CEO aja, cuman karena gue udah ada Essential 75 yang smoky black, jadi kayak gue nggak perlu CEO lagi. Gue cuma perlu CEO Shibuya sama sininya. Jadi ya totalnya segini, jadi tinggal gua CO doang dan tunggu barangnya datang dan langsung saja nanti kita rakit pas sudah datang, oke? 2 days later. Ya, jadi barang-barangnya sudah datang. Kita buka dulu. Ini keycap ya. Jadi ini dia PBBT Shibuya ya. Ini gue terakhir kali nge-review ini tuh tahun 2019 apa 2020 gitu. Dan ya ini keycapnya, let's see. Ya ini keycapnya. Ya kelihatannya sih lebih baik ya dari yang dipakai PBT-nya. Kelihatannya sih lebih oke daripada yang versi yang lama. Dan terbukti tadi ya omongan gua, kalau misalkan si keycapnya tuh aslinya lebih gelap daripada di websitenya. Semoga itu bisa diimprove lagi. Oke, mantap. Sekarang kita rakit dulu, let's go. Dan ya, ini keyboardnya udah selesai, kurang lebih looks-nya kayak begini. Gue jauh lebih suka lah daripada versi yang bawahnya, karena di review yang kemarin gue bilang ya, ini keyboard tuh bosenin banget versi yang smoky black-nya gitu. Dan ini jadi lebih ada pemanisnya karena keyboard ini lagi sering di meja gue, jadi ya gue pengen dia kelihatan sedikit lebih menarik, plus suaranya juga sedikit lebih gue suka lah. Dan yang paling penting sih fitur keyboard simulator tadi ya, menurut gue itu bakalan berguna banget kalau misalkan kita mau beli keyboard atau mau beli aksesorisnya buat dimodif gitu ya. Jadi kita lebih sure barang yang kita beli itu looks-nya kayak gimana atau suaranya kayak gimana, sesuai sama ekspektasi kita atau enggak gitu. Dan semoga ini dicontoh juga sama brand-brand atau toko-toko keyboard lain yang ngejual keyboard beserta aksesorisnya. Jadi ya bisa lebih membantu juga lah. Dan ya itu aja sih video kali ini.
nggak ribet-ribet pembahasannya, cuman pengen ngebahas kayak ginian doang aja. Karena ini lumayan menarik menurut gue buat di per-keyboardan ini. Ya, gue rasa itu aja. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Semua yang penting-penting nanti mungkin akan gue taruh di bawah kalau misal kalian pengen lihat. Dan ya, gue rasa itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.